Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channelku, bersedekahlah dan subscribe di channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua. Tak lupa juga menuliskan selawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Salim, seorang pemuda berusia 19 tahun, hidup dalam kemiskinan yang mencekam di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dia telah lama ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan tragis ketika dia masih kecil. Sejak itu, hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesendirian. Tidak ada keluarga yang peduli atau sanak saudara yang bisa dijadikan tempat bersandar. Setiap hari, Salim bekerja serabutan, menerima pekerjaan apa saja dari tetangga yang bersedia membayarnya dengan upah kecil, mulai dari membersihkan halaman, mencangkul sawah, hingga membantu merapikan rumah. Setiap malam, Salim akan duduk di depan rumahnya yang reyot, memandangi bintang-bintang di langit, sambil bertanya pada dirinya sendiri, kapan nasibnya akan berubah. Sudah setahun dia melamar pekerjaan di kota, mencoba peruntungannya di berbagai tempat, namun tidak satu pun perusahaan atau pabrik yang mau menerimanya. Kerap kali penampilannya yang lusuh dan tubuhnya yang kurus kering, membuat para calon pemberi kerja memandangnya dengan tatapan merendahkan. Namun, Salim bukanlah pemuda yang mudah menyerah. Di balik tubuhnya yang lemah tersembunyi semangat yang luar biasa. Meski kemiskinan menghimpitnya, dia selalu bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Mimpinya terasa jauh, tetapi Salim hanya bisa menundukkan kepalanya, menguatkan hatinya, dan terus menjalani hari demi hari yang penuh perjuangan. Suatu pagi yang cerah, ketika Salim sedang duduk termenung di depan rumahnya, seorang tetangga datang menghampiri dan memberinya informasi yang mengejutkan. Salim, di desa sebelah ada seorang wanita parubaya yang membutuhkan bantuan untuk membersihkan halamannya. Kau mungkin bisa mendapat upah lebih di sana, kata tetangganya. Tanpa berpikir panjang, Salim langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dengan langkah cepat, dia berjalan ke desa sebelah, tempat tinggal seorang wanita bernama Bu Indah. Bu Indah adalah seorang wanita berusia 70 tahun yang hidup sendirian. Ia adalah janda kaya yang ditinggalkan oleh suaminya beberapa tahun lalu, tanpa anak yang menemani. Rumahnya besar dan megah, berdiri mencolok di antara rumah-rumah sederhana di desa itu. Ketika Salim tiba, Bu Indah sedang duduk di kursi beranda sambil menyesap teh hangat. Kau yang bernama Salim? Tanya Bu Indah dengan suara lembut namun berwibawa. Iya Bu. Katanya Bu Indah membutuhkan bantuan untuk membersihkan halaman, jawab Salim sopan. Bu Indah memandang Salim dari ujung kaki hingga kepala. Terlihat jelas bahwa pemuda di depannya ini bukan sekadar pekerja biasa. Ada ketulusan dan ketekunan di matanya yang membuat Bu Indah tertarik. Ya benar, halaman rumahku sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Kau bisa mulai dari sisi depan dulu, kata Bu Indah sambil mengangguk. Salim segera mulai bekerja, membersihkan setiap sudut halaman yang dipenuhi daun-daun kering. Tanpa rasa lelah, dia terus merapikan rerumputan liar dan menyingkirkan sampah-sampah hingga halaman itu terlihat bersih. Dalam hatinya Bu Indah kagum dengan dedikasi anak muda itu. Melihat hasil kerjanya yang memuaskan, Bu Indah memutuskan untuk memberikan upah yang lebih dari biasanya. Sejak saat itu setiap kali Bu Indah butuh bantuan, dia selalu memanggil Salim. Pemuda itu mulai akrab dengan suasana rumah besar yang dulunya terasa asing. Ia tidak hanya membersihkan halaman, tetapi juga mulai membantu merawat taman, memperbaiki pagar dan kadang-kadang memasak. Hubungan antara Salim dan Bu Indah semakin dekat. Awalnya Salim hanya datang ketika dipanggil untuk bekerja, namun lambat laun ia mulai sering berkunjung tanpa alasan selain untuk sekadar menemani Bu Indah mengobrol. Bu Indah yang hidup sendiri merasakan kehadiran Salim sebagai angin segar di tengah kesepiannya. Dia tidak lagi hanya menganggap Salim sebagai pekerja, tetapi seperti seorang anak, atau bahkan lebih dari itu. Suatu hari ketika mereka sedang duduk di ruang tamu yang luas, Bu Indah memandang Salim dengan tatapan yang sulit diartikan. Salim, kau tahu, hidup sendiri di usia tua seperti ini sangatlah menyedihkan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menemani, kata Bu Indah dengan nada penuh kesepian. Salim hanya diam menundukkan kepalanya. Ia tahu betul perasaan itu. Sebagai pemuda yang tidak memiliki keluarga, ia sering merasa sendirian. Bagaimana kalau kau tinggal di sini bersamaku? Tawar Bu Indah tiba-tiba. Mendengar itu Salim terperanjat. Tinggal di sini Bu. Tapi saya ini hanya pekerja dan rumah ini terlalu megah untuk saya tinggali. Namun Bu Indah tersenyum. Tidak perlu khawatirkan itu.
Aku sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk menemaniku. Yang aku inginkan hanyalah kehadiranmu di sini, kata Bu Indah lembut. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Salim serta Bu Indah menjadi semakin dekat. Mereka tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga mulai berbagi cerita dan rahasia masing-masing. Salim yang awalnya hanya menganggap Bu Indah sebagai majikan, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bu Indah meskipun usianya jauh lebih tua, memiliki pesona dan kebaikan hati yang sulit ditemukan pada wanita lain. Senyumnya yang lembut, tatapannya yang penuh perhatian, dan caranya memperlakukan Salim membuat hati pemuda itu bergetar. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Bu Indah mengajak Salim duduk di ruang keluarga sambil minum teh hangat. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari masa lalu hingga mimpi-mimpi mereka. Tanpa sadar obrolan itu berubah menjadi percakapan yang lebih dalam dan pribadi. "Salim, pernahkah kau berpikir untuk menikah?" tanya Bu Indah tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Salim terdiam. Ia tidak pernah berpikir tentang pernikahan sebelumnya. Hidupnya terlalu sibuk dengan perjuangan mencari makan. "Saya belum pernah memikirkan hal itu, Bu." "Siapa yang mau menikah dengan saya?" jawab Salim dengan ragu. Bu Indah tersenyum hangat. "Jika itu yang kau inginkan, aku akan menjadi istrimu." Kabar pernikahan Salim dan Bu Indah segera menyebar ke seluruh desa. Warga desa berbisik-bisik tak percaya bahwa seorang pemuda seperti Salim menikahi wanita yang jauh lebih tua. Banyak yang mencibir mengatakan bahwa Salim hanya mengincar harta Bu Indah. Namun, Salim dan Bu Indah tidak peduli. Mereka saling mencintai dengan tulus dan itulah yang terpenting. Pernikahan sederhana mereka diadakan di halaman rumah Bu Indah dengan hanya beberapa tetangga yang diundang. Acara itu berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Setelah menikah, kehidupan Salim berubah drastis. Dia yang dulunya hidup dalam kemiskinan kini tinggal di rumah megah dan memiliki kekayaan yang melimpah. Namun perubahan yang paling mengejutkan bukanlah harta yang dia miliki, melainkan kabar bahwa Bu Indah, istrinya yang berusia 70 tahun, ternyata hamil. Hal ini tentu mengejutkan semua orang, termasuk Salim. "Bu, bagaimana mungkin kau bisa hamil di usiamu?" tanya Salim penuh kebingungan ketika dokter yang memeriksa Bu Indah mengkonfirmasi kabar tersebut. Bu Indah tersenyum lembut, seolah keajaiban ini adalah sesuatu yang dia terima dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak tahu, tapi sepertinya ini adalah anugerah dari Tuhan. Kau telah memberiku kebahagiaan yang tak pernah kuduga akan kurasakan di masa tuaku. Sekarang Tuhan memberiku hadiah lain, seorang anak dari hasil cinta kita." Berita kehamilan Bu Indah tersebar dengan cepat di desa dan menjadi topik perbincangan hangat. Banyak yang tidak percaya, bahkan beberapa tetangga mulai menuduh Salim menggunakan ilmu hitam untuk menghamili wanita tua itu. Namun Salim hanya diam dan tidak menggubris semua gosip yang beredar. Dia hanya fokus merawat istrinya yang sedang mengandung. Waktu berlalu dan kehamilan Bu Indah berjalan dengan lancar. Meski usianya sudah senja, tubuh Bu Indah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Salim, yang dulunya hanya bekerja serabutan, kini beralih menjadi suami yang setia dan penyayang. Dia mengurus segala keperluan istrinya, memastikan Bu Indah mendapatkan istirahat yang cukup dan asupan gizi yang baik. 9 bulan kemudian Bu Indah melahirkan seorang anak perempuan yang sehat. Tangisan pertama bayi itu memenuhi rumah besar mereka, membuat air mata haru mengalir di pipi Salim. Bayi perempuan yang mungil itu diberi nama Bunga sebagai lambang harapan baru dalam kehidupan mereka. "Dia cantik sekali, Bu," kata Salim sambil menggendong anaknya dengan penuh kasih. Indah, yang terbaring lemah di tempat tidur, tersenyum melihat suami dan anaknya. "Kau lihat, Salim, Tuhan memberikan kita keajaiban. Meski usiaku sudah renta, aku bisa memberikanmu keturunan." Setelah kelahiran Bunga, kehidupan mereka berubah menjadi lebih berwarna. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi dengan suara tawa dan tangisan bayi. Salim menjalankan peran barunya sebagai ayah dengan penuh semangat. Dia bekerja keras untuk memastikan masa depan anaknya terjamin menggunakan sebagian kekayaan Indah untuk berinvestasi dan mengelola usaha kecil-kecilan. Seiring berjalannya waktu, Indah semakin lemah. Usianya yang sudah lanjut membuat tubuhnya rentan terhadap berbagai penyakit. Dia sering sakit-sakitan, dan pada suatu hari ketika Bunga berusia 5 tahun, Indah jatuh sakit parah. Dokter yang merawatnya berkata bahwa waktu Indah tidak akan lama lagi. Pada malam terakhirnya Indah memanggil Salim ke samping tempat tidurnya. "Salim, dengarkan aku baik-baik.
katanya dengan suara lemah. Salim menggenggam tangan istrinya dengan erat, menahan air mata yang hampir tumpah. "Ya Bu, aku mendengarkan. Aku sudah menyiapkan semua surat-surat warisan. Setelah aku pergi, seluruh hartaku, rumah ini, tanah dan aset lainnya akan menjadi milikmu dan Bunga. Aku hanya punya satu permintaan terakhir." Salim menunduk, hatinya terasa berat. "Apa itu, Bu?" "Rawatlah Bunga dengan baik. Berikan dia kehidupan yang tidak pernah bisa kuberikan. Jadilah ayah yang baik untuknya," kata Indah dengan senyum lembut dan air mata yang menetes di wajahnya. Setelah kepergian Indah, Salim menjadi ahli waris tunggal seluruh kekayaan istrinya. Namun, itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Dia merasakan kehampaan yang mendalam, tetapi tanggung jawab sebagai ayah membuatnya bangkit. Dia merawat Bunga dengan penuh kasih sayang. Seiring waktu, Salim dikenal sebagai salah satu pria paling dihormati di desa. Orang-orang yang dulu mencemoohnya karena menikahi wanita tua, kini terpaksa menundukkan kepala setiap kali berpapasan dengannya. Salim tetap rendah hati dan selalu siap membantu orang-orang di sekitarnya. Bunga tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan ceria. Dia mewarisi sebagian besar sifat baik dari Indah serta ketekunan dan semangat dari Salim. Meski sering bertanya tentang ibunya, Salim selalu berusaha menjelaskan dengan lembut tentang kepergian Indah. "Ibu sudah tenang di surga, tapi ingatlah, dia selalu mencintaimu dan melihatmu dari atas sana," kata Salim suatu malam ketika Bunga bertanya tentang ibunya. Gadis kecil itu mengangguk, menahan air matanya. "Aku tahu, Ayah. Aku akan membuat ibu bangga." Tahun demi tahun berlalu, Bunga tumbuh menjadi remaja yang cantik dan berbakat. Salim menjalankan usahanya dengan sukses dan mengelola harta warisan Indah dengan bijak. Dia memastikan bahwa putrinya mendapatkan pendidikan terbaik, serta kehidupan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Setiap kali melihat senyum di wajah Bunga, Salim teringat akan janji yang dia buat pada Indah di malam terakhirnya. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya agar Bunga tumbuh menjadi wanita yang kuat dan bahagia. Hingga akhirnya ketika Bunga dewasa dan mulai meraih mimpinya, Salim merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun hidupnya dimulai dengan penuh kesulitan, kini dia hidup dalam kebahagiaan yang tulus bersama putri yang dia cintai lebih dari apapun. Meskipun cerita cintanya dengan Indah dipandang aneh oleh banyak orang, Salim tahu bahwa hubungan mereka adalah keajaiban yang membawa kebahagiaan besar dalam hidupnya. Dan ketika dia menatap wajah Bunga, dia melihat warisan cinta itu hidup dalam darah dan jiwa putrinya. Kini, Salim dan Bunga menjalani kehidupan mereka dengan bahagia, berpegang pada kenangan indah bersama Indah yang akan selalu menjadi bagian dari hati mereka. Kehidupan yang dimulai dalam kemiskinan berakhir dengan kebahagiaan yang tidak ternilai. Karena cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan dalam bentuk yang paling tidak terduga. Terima kasih telah menonton video ini, Ken. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.